Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Abah mengucapkan terima kasih nih ya untuk sahabat-sahabat petir yang selalu aktif mengikuti perkembangan informasi yang ada di channel YouTube Abah Safwan. Ini dia. Di antaranya yang selalu hadir, ya banyak juga yang hadir, tapi yang bisa disebutkan malam ini, hari ini, Firman Safirman, ya, Junedi, Junet, Cueng Motor, Doni Roster, Layus, ya, Ojoy 88, Puji Utomo, Doni Roster, Panji Setiawan dari Palembang, Alvin Ismail dari Pontianak, Dede Nurdiansah, Saiful Afif, Andri dari Jakbar ya, Andi Enceng dari Jakarta Barat, Koswara Altijani, ada Yohana di sini, Habibur Rahman. Yang paling aktif itu Habibur Rahman itu. Di sini kita coba akan berbagi informasi, berbagi cerita ya. Kenapa yang namanya channel Abah Safwan ini selalu aktif mencari informasi yang terbaru. Informasi yang terbaru ini cerita dari salah satu negara yang terpadat penduduknya di dunia. Ya, jumlah penduduknya miliaran gitu. Jadi kita berkomunikasi curhat itu. Di dalam ceritanya beliau mengatakan bahwasanya di negaranya saat ini ya, itu yang namanya uang kripto ya, cryptocurrency itu dikenakan pajak 30%. Jadi sudah membayar pajak 30%. Sekarang saya sangat jelas bahwa saya tidak akan menjual satu koin pun pi saya. Kenapa? Banyak cerita pengalamannya di sini. Jadi pemerintah mengambil keuntungan yang cukup besar ya dari cryptocurrency yang ada di negaranya. Itu pajaknya dikenakan setiap transaksi itu 30%. Ini cukup banyak. Kemudian teman kita ini yang bernama Bobby ini sangat menghargai sekali koin Pi-nya ya, koin Pi-nya. Jadi Pi Network ini sangat dihargainya sekali dan dia tidak akan pernah mau menjual Pi-nya katanya. Kenapa? Karena dalam sistem Pi, program Pi ini perdagangan, pembayaran ini langsung, tidak melalui bank, tidak melalui campur tangan pemerintah. Jadi karena langsung sesama anggota Pi, peer to peer ya, langsung berhubungan, tidak dikenakan pajak dan tak terlacak ini dalam hal transaksinya. Jadi kalau dia menggunakan Pi-nya untuk pertukaran barang, pembayaran tiket pesawat, mungkin pembayaran kamar hotel, ini tidak dikenakan pajak karena dia sifatnya langsung. Jadi inilah kira-kira informasi dari teman kita Bobby ya. Jadi dia merasa keberatan seandainya pertukaran barangnya dengan koin Pi dikenakan pajak ya. 30% cukup besar itu nggak main-main itu. Jadi kita dalam membeli barang dengan menggunakan Pi itu nanti akan terjadi ya, kita berharap saja pada saat ulang tahun Pi di 14 Maret nanti itu akan terjadi ya. Kita berharap seperti itu, terjadi KYC massal, kemudian Pi akan mempunyai nilai paling lambat dia hari Pi kedua itu bulan Juni kalau saya tidak salah itu. Ya, kita berharap betul-betul Pi kita tuh ada harganya. Kenapa? Kortem sudah berjuang menyesuaikan dengan undang-undang di berbagai negara sehingga Pi bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan saat ini sedang berkonsentrasi mengumpulkan koin Pi sebanyak-banyaknya. Dia nggak mau ketinggalan lagi, dia tidak mau hanya menjadi seorang penonton. Kenapa sampai dibilangnya seperti itu? Karena dia yakin dia tidak mau terulang lagi seperti Bitcoin yang terdahulu. Ya, dia akan menekan tombol mining setiap hari agar dia bisa menghabiskan masa depannya, tidak khawatir untuk tanggal peluncurannya kapanpun, karena dia yakin sekali dengan namanya Pi Network ini. Jadi tetap yang namanya tekan tombol penggalian petir itu akan dilaksanakannya. Dia menunggu jadwal itu 14 Maret atau 28 Juni 2022. Dia sangat yakin itu. Katanya KYC akan segera dimulai dalam waktu yang dibutuhkan orang yang lulus verifikasi KYC. Akan bervariasi dari hari ke minggu. Jadi itu ada targetnya.
tidak sekaligus ya, mungkin satu hari itu bisa KYC secara keseluruhan. Mungkin ada yang ingat, ada yang lupa, kemudian mungkin kerja mesin sudah terlalu banyak, mungkin berat, agak lambat untuk melaksanakan KYC. Namun informasinya, semua anggota Pi Network akan melakukan KYC, tak satu pun yang ketinggalan, kecuali mereka yang bermasalah gitu. Kemudian dia mengatakan pada masa lalu ya, yang namanya Bitcoin itu penambangannya gratis. Jujur saja, kalau kita sekarang menambang Bitcoin untuk mendapatkan 3 sampai 5 koin Bitcoin, mungkin seumur hidup kita nggak dapat. Itu diyakininya sama si Bobby itu. Untuk melakukan penambangan saat ini Bitcoin 3 sampai 5 poin aja, seumur hidup kita tak akan pernah bisa melakukan itu. Karena dalam penggalian untuk khususnya Bitcoin menggunakan perangkat yang harganya cukup mahal. Mungkin satu node atau satu komputer itu diperkirakan harganya 50 bahkan sampai mungkin 100 jutaan. Dan itu satu hari kita gali 0,00 sekian. Jadi untuk mendapatkan satu koin dibutuhkan berapa tahun. Jadi ini nggak main-main. Beruntunglah kita orang-orang yang telah mendahului penggalian daripada Pi Network ini. Kalau untuk Bitcoin sudah tidak mungkin kita lakukan lagi. Perangkat alatnya cukup mahal. Dan apabila kita gali untuk mendapatkan satu koin dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Saat ini diperkirakan itu sekitar 500 jutaan lebih satu koin. Jadi bayangkan kalau 3 itu 1,5 miliar. Kalau sampai 5, nah coba hitung sendirilah. Kalau saya nggak mau ngitung lagi, karena udah banyak kali malas ngitungnya gitu. Dia tidak mau terulang seperti kemarin. Pada saat Bitcoin diluncurkan, orang anggap remeh. Penggaliannya gratis. Bitcoin pada saat itu. Tapi tak satu orang pun yang meliriknya. Jadi dia mengatakan ya, untuk Bitcoin yang gratis di komputer, orang-orang pernah bilang kalau peluang seperti Bitcoin datang, pasti mereka akan merebutnya. Pasti mereka akan rame-rame melakukan penambangan Bitcoin kalau terulang lagi. Ternyata Bitcoin nggak bisa diulang lagi, dia sudah berjalan. Dia tidak mau terjadi dalam penggalian petir, itu terjadi seperti Bitcoin yang lalu. Pada saat ini masih gratis, penggalian petir, orang semua masih menganggap remeh. Orang nggak ada pada percaya. Ya, orang pada halu. Tapi detik-detik terakhir ini, semakin sulit orang mendapatkan satu koin, ya kenapa? 0,0 sekian. Makin lama makin ramai orang yang mendaftar. Jadi bisa kita bayangkan, pada saat mudah, penggalian itu gampang, satu hari kita bisa banyak dapat koin, nggak ada yang mau klik petir. Udahlah. Pada saat mendekat KYC massal, saya juga heran. Makin hari makin ramai orang melakukan penambangan. Makin hari makin ramai orang mendownload Pi. Ini luar biasa. Tapi semakin sulit untuk mendapatkannya. Jadi bagi teman-teman yang sudah sejak dari awal melakukan penggalian petir, ini ya jujur aja saya senang. Ya kita mungkin mudah-mudahan ke depan bisa sukses. Bagi yang belum banyak ya penggalian petirnya, belum banyak jumlah koinnya, bersabar saja. Kata kunci, Anda sudah melakukan mengikuti penggalian petir. Anda sudah terdaftar di Pi Network. Berbahagialah, berbanggalah. Walaupun koinnya tidak banyak, hanya sedikit, tetapi Anda sudah bisa untuk bertransaksi. Kemudian untuk kedepannya, jika nilai Pi sudah berharga, sudah mulai bisa diuangkan, ya Anda bisa beli, bisa menabung koin Pi. Kenapa? Koin Pi akan berlaku di lebih kurang 250 negara. Bisa dibayangkan. Transaksi Pi tidak dikenakan pajak. Itu diperkirakan. Karena tidak ada hubungannya dengan bank. Jadi saya berharap mungkin informasi ini berharga bagi teman-teman ya. Yang menonton ini tetap aktif terus, cari informasi. Kita berharap suatu saat koin Pi kita ini benar-benar ada harganya. Kemudian jangan sombong ya. Jangan tinggi hati.
tetap seperti biasa saja, kita bersabar. Karena kesuksesan itu hanya untuk orang-orang yang sabar, kesuksesan itu hanya untuk orang-orang yang tekun, yang tidak banyak ngeluhnya. Ini mungkin informasi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga tanggal 14 Maret ini, atau paling lambat nanti di tanggal bulan Juni ya, tanggal 24 Juni, itu akan terbukti Pay Network ada nilai harganya. Demikian, salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.